kita yang ke-52 hari ini. Terima kasih buat kehadirannya Bu Justina yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu buat kita semua di siang hari ini. Pak John, silakan dibuka Pak untuk pospreneur ke-52. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Justina Widowati. Beliau adalah VP Networking, Partnership, and Product Development dari PT Pos Indonesia. Selamat pagi Bu, semoga sehat selalu. Kemudian saya hormati juga Pak Riki, rekan saya yang selalu setia untuk mengadakan kita acara ini. Dan juga disampaikan Pak Samsul Widodo, staf ahli Menteri di Kementerian Desa. Beliau telah hadir pada pagi hari ini karena sama beliau sedang ada raker di Kementerian. Oke, tema kali ini kami akan mengangkat tentang apa layanan Pos Indonesia terkait dengan ekspor. Nah, tema ini sangat menarik sekali terkait dengan teman-teman UMKM ataupun BUMDes ataupun koperasi atau pelaku usaha dimanapun untuk bisa memanfaatkan layanan Pos Indonesia atau layanan di kantor pos untuk bisa melakukan pengiriman ke luar negeri. Nah, tema di webinar kita ini sebelumnya tentang membuat website, membuat landing page, membuat konten, tentunya sangat relevan sekali kalau bisa mengiklankan produk-produknya itu melalui website atau landing page agar setupnya bisa pembeliannya terjadi, tentunya pengiriman melalui layanan Pos Indonesia. Nah, bagaimana dan caranya, apa syaratnya, kemarin ada yang nanya kopi bisa nggak dikirim misalnya, atau bubuk kopi bisa nggak dikirim, atau daging dendeng misalnya, atau apapun. Jadi produk ini ada semua syarat-syaratnya dan nanti kita akan belajar disampaikan oleh Bu Justina pada sesi kali ini. Oke, dan tentunya ini sangat waktu buat Bu Justin ini, kalau beliau ini kita panggil ini pasti sedang ke luar negeri, gitu ya. Sedang kemana-mana. Gitu. Wah. Agak susah nih, kita harus menghadirkannya, harus pesan-pesan 2 minggu sebelumnya atau 3 minggu sebelumnya untuk bisa hadir di acara ini. Nah, acara ini kita live-kan juga melalui channel YouTube di TV Desa. Kami mengucapkan terima kasih banyak ke TV Desa dan kemudian TV Desa Niaga yang sudah subscribe antara 40 ribuan lebih. Jadi channel ini bisa disiarkan sampai ke desa-desa ya melalui channel YouTube-nya. Kemudian disiarkan melalui live juga dengan ID Botani TV. ID TV juga menyiarkan kegiatan live webinar kita ini. Setelah itu, webinar nanti minggu depan, Kamis tetap jalan. Tema-tema tentang digital marketing kita akan hadirkan di acara ini. Dan tentunya stay terus di channel ini, di webinar ini, dan intinya gratis, tidak berbayar. Gitu Pak Riko. Luar biasa. Tidak berbayar dan hanya modal kuota, handphone, dan menyimak dan masuk ke grup, tentu akan mendapatkan informasi terkait dengan bisnis. Setelah itu, kita ikuti webinar ini selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Joni. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara Pospreneur ini terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan IAK Logistik sebagai salah satu strategic partner dari PT Pos Indonesia yang mengembangkan keagenan kantor pos di seluruh Indonesia. Maka dari itu, mungkin ada baiknya kita saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Premiumbeat.com
Ratusan tahun sudah Pos Indonesia melayani, menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini, kami kembali berpacu untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu, menjawab tuntutan sebuah evolusi. Menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan tingkat persaingan yang kompetitif, serta perkembangan teknologi yang demikian pesat, mengharuskan PT Pos Indonesia untuk melakukan transformasi. Transformasi ini adalah perubahan platform core bisnis perusahaan, yaitu implementasi platform New iPos pada bisnis kurir dan logistik, dan implementasi platform super aplikasi PosPay pada bisnis fintech jasa keuangan. Penggeseran konsep loket kantor pos sebagai fungsi collecting ke arah agen pos dan kemitraan, sehingga channel collecting akan semakin luas, lebih fleksibel, dan semakin dekat dengan customer. Teknologi transformation menjadi suatu kebutuhan yang harus disikapi perusahaan, baik bidang infrastruktur, platform, maupun software. Oleh karena itu, salah satu strategi teknologi yang telah dilakukan PT Pos Indonesia adalah implementasi Cloud Computing System. Selanjutnya, Human Resources, Organization, dan Culture Transformation menjadi kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, didukung culture akhlak, serta struktur organisasi yang memiliki karakter agile dan follow terhadap strategi perusahaan. Pos Indonesia di seluruh Nusantara kini bersatu bersama mitra-mitranya, memulai langkah untuk bangkit menjadi raksasa penyedia jasa layanan logistik dan pos terintegrasi. Membangun infrastruktur logistik, mesin-mesin mutakhir kelas dunia, transportasi yang lebih handal, jaringan jasa keuangan terpercaya, dan berbagai varian layanan produk untuk memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan. Pos Indonesia kembali akan menjadi pilihan utama bagi rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman kurir, pos, layanan jasa keuangan. One Stop Solution. Iya, baik. Tadi sedikit gambaran mengenai transformasi yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia dari perusahaan yang tadi disebut di CNN itu adalah perusahaan kolonial, sekarang bertransformasi menjadi perusahaan yang sudah menjadi perusahaan milenial, gitu ya Bapak Ibu ya. Betul. Ini sangat luar biasa, fitur-fiturnya kayak kemarin disampaikan oleh Pak Amran, itu perubahan yang sangat luar biasa yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Ada yang bilang peserta itu PT Pos sudah menjadi aplikasi PosPay sudah kayak kantong Doraemon katanya ya Pak. Semua bisa. Saking lengkapnya. Betul. Itu produk layanan PosPay, layanan finansial kita yang berbasis digital. Bisa di-download di Play Store, di App Store, dan nikmati layanan tersebut. Bisa untuk kirim uang, bisa untuk bayar-bayar, bisa untuk transfer antara sesama rekening PosPay gitu ya. Bisa kirim uang ke bank gitu. Termasuk layanan pos aja Pak Riki, layanan untuk digital dari layanan kurir kita, jadi bisa pick up, cek tarif, itu cocok banget buat UMKM, apalagi ditambah dengan layanan dari pos ya, wah lengkap sudah. Iya luar biasa Pak, terima kasih. Nah Bu Justina, gimana kabarnya Bu hari ini? Ya, alhamdulillah semangat. Wah, semangat. Semangat ketemu sama teman-teman. Jadi saya bisa sharing beberapa hal terkait dengan produk internasional yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk melakukan pengiriman ke luar negeri. Begitu Pak Riki. Betul. Karena ini banyak teman-teman juga yang bertanya-tanya mengenai ekspor. Mereka berpikiran ekspor itu harus kontaineran gitu Bu. Ya. Wah, mau nungguin sampai kapan kalau saya jualannya keripik harus sampai ngirimnya 1 kontainer gitu. Itu dia kami hadir Pak Riki
Kita punya layanan yang Bapak mau kirim 500 gram aja ada gitu kan. Jadi yang mau kirim-kirim sampel dulu kan, kalau mau apa promo itu ke customer kan perlu ya, kadang-kadang customer pengen lihat sampelnya gitu. Kayak kita di betul. mana di Tanah Abang gitu, banyak yang jualan baju muslim, mau jualan di Malaysia itu mereka kirim-kirim sampel baju muslim, gamis gitu menggunakan layanan Pos Indonesia. Itu contoh lah ya. Ya. Oke. Oke, baik Ibu. Ini juga pastinya nanti Bu Justina akan menjabarkan apa aja sih produk-produk kiriman internasional dari PT Pos, syarat dan ketentuannya ya Bu, supaya Betul. teman-teman ini bisa paham ya, seperti tadi Bu Justina sampaikan bahwa ngirim setengah kilo aja bisa gitu ya. Iya. Oke Bu, Oke. tanpa membuang waktu dan tempat, saya persilakan Bu Justina. Oke, saya boleh share screen? Mangga, silakan. Mau Ibu atau Oke. ada staf lain yang Kayaknya dari saya aja. Oke, silakan. Karena saya kalau ngomong tuh sukanya sambil ini menampilkannya, kadang-kadang saya maju mundur gitu kan, apa yang mau saya Oke. jelaskan gitu. Silakan Ibu. Oke. Kayaknya ada yang sharing ini deh, whiteboard. Boleh ditutup dulu. Kayaknya nggak ada yang Oke. jadi host, cuma Ya. kita kok Bu. Yang lain nggak bisa Oke, share. ini di layar saya tampilnya begitu. Sebentar ya. Oke. Oke, sebentar, agak ada kegagalan teknis. Iya, ditunggu. Oke. Kelihatankah teman-teman? Kelihatan. Jelas Bu. Oke, iya. Ini sebetulnya bisa saya play, tapi kayaknya bentar. Iya. Oke. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke, ini saya ada play-nya agak susah diklik pada saat udah share screen. Dari sini kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke. Ini hanya prolognya. Jadi ini adalah perjalanan kami PT Pos Indonesia. Mungkin tadi Pak Gioni Eka sudah menampilkan company profile dalam bentuk video. Tapi ini jadi sebetulnya PT Pos Indonesia itu kan hadir bahkan pada saat kita belum merdeka ya, belum PT Pos Indonesia juga namanya waktu itu ya, masih dikelola oleh pemerintahan Belanda. Tapi kita hadir itu sudah dari tahun 1746. Dan pada kenyataannya sebetulnya PT Pos Indonesia sudah melayani pengiriman ke luar negeri itu sejak menjadi anggota, sebenarnya Indonesia menjadi anggota UPU atau Union Postal Universal pada tahun 1877. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin banyak mengenal PT Pos Indonesia lebih kepada pengiriman surat, sebetulnya sejak kita menjadi anggota UPU itu kita juga udah menerima layanan paket untuk tujuan internasional juga. Ini baru pembukaan ya Bapak dan Ibu, hanya pengenalan karena kami mendapat penugasan dari pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui Kementerian Kominfo sebagai designated operator. Apa itu designated operator? Designated operator adalah sebuah perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah sebuah negara untuk menjalankan operasional postal sebagai dampak akibat bergabungnya Indonesia, pemerintah Indonesia menjadi anggota Universal Postal Union.
Jadi dengan adanya keanggotaan ini, kami PT Pos Indonesia berbeda dengan penyelenggara kurir atau paket lainnya yang mereka harus melakukan bilateral ya kalau ingin melakukan pengiriman ke luar negeri. Kalau kita enggak, kita dengan menjadi designated operator otomatis terhubung dengan 191 member UPU lainnya. Sehingga kita kalau pengen kirim-kiriman surat atau paket, ya sudah, semua proses bisnis, semua dukungan teknologi, semua dukungan infrastruktur udah tersedia secara internasional sehingga kita tinggal langsung bisa membuka di kantor pos manapun yang terdekat dengan Bapak dan Ibu. Karena layanan pos internasional itu juga tersedia sampai dengan kantor pos cabang ya yang ada di daerah di 3T sekalipun, maupun tersedia juga di agen pos yang terdekat dengan wilayah dan tempat tinggal Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah jaringan internasional yang tadi saya jelaskan, sehingga pada saat kita PT Pos sebagai penyelenggara pos Indonesia langsung terhubung dengan negara-negara ini. Di kawasan Amerika ada 19 country, di kawasan Europe ada 47 country, di kawasan Karibia ada 16 country, di Afrika ada 55 country, di Arab 22, dan kita adalah berada dalam region Asia Pasifik, di mana di dalamnya ada 33 country membernya gitu. Ini jaringan internasional. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir karena sebetulnya PT Pos Indonesia memiliki jaringan internasional terbesar ke seluruh dunia. Kalau dilihat ini sebetulnya hanya 192 country ya Bu dan Bapak, tapi sebetulnya wilayah jaringan itu sampai mencapai 233 negara. Karena di UPU itu 192 ini hanya yang menjadi member, tapi jadi yang menjadi member itu harus sebuah negara yang registrasi di PBB-nya itu diakui gitu ya. Bukan berarti yang lain tidak diakui, tapi banyak negara yang memiliki negara pecahan seperti keanggotaan Cina di UPU itu juga mengakomodir rekan-rekan kita yang berasal dari Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Kemudian Prancis itu banyak punya wilayah teritori yang berada di luar wilayahnya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya kalau Bapak dan Ibu pengen melakukan pengiriman, itu bisa dilayani oleh PT Pos Indonesia sampai ke 233 negara. Kemudian ini yang tadi saya ceritakan bahwa PT Pos Indonesia itu memiliki berbagai jenis layanan yang bisa Bapak dan Ibu pergunakan dan nggak perlu nunggu harus full satu kontainer. Karena satu koli pun kami layanin. Bapak dan Ibu hanya mengirimkan satu piece, satu koli dengan berat 500 gram itu juga bisa kami layani. International service yang kami punya ada banyak ya Bapak Ibu. Ada EMS internasional, ada pos ekspor, ada pos paket internasional, ada pos registered, ada e-paket. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya itu ada di fitur, kemudian waktu tempuh, dan juga ada di tingkat berat. Nah, termasuk juga negara tujuannya, karena di beberapa layanan itu kita harus tidak bisa langsung, kita harus memastikan negara tujuannya juga memiliki dukungan infrastruktur yang bisa menjamin kiriman yang dikirimkan menggunakan layanan itu memang dapat disampaikan kepada penerima sesuai dengan fitur dan kualitas yang sudah kita janjikan kepada customer. Perbedaannya mungkin lebih detailnya bisa dilihat di sini. Jadi ada International Product Mapping. Produk yang paling premium yang kami miliki adalah EMS internasional, tapi saat ini kita masih terbatas ya, hanya 20 negara yang kita layani, karena EMS internasional ini adalah layanan premium yang mengutamakan waktu tempuh, dan untuk menyelenggarakan ini PT Pos Indonesia harus memastikan dukungan dari maskapai penerbangan tersedia, tidak boleh mampir-mampir ya kirimannya, jadi kita harus mencari flight yang direct ke sebuah negara tujuan.
EMS internasional ini dapat melayani kiriman sampai dengan 30 kilogram. Karena memang regulasi internasional mensyaratkan bahwa pengiriman EMS dibatasi sampai 30 kilogram. Dan waktu tempuhnya kita janjikan H+3 sampai H+5 tergantung dari negara tujuannya, dan itu mohon maaf di luar proses pabean dan di luar hari libur. Karena untuk kiriman internasional pada saat sebuah komoditas masuk ke sebuah negara yang kawasan pabeannya berbeda, maka akan ada peran bea cukai di negara tujuan untuk memastikan kirimannya itu bisa diterima masuk ke negara itu atau tidak sebelum dilakukan proses pengantaran. Nanti akan saya jelaskan lebih detail yang terkait dengan custom ini, karena urusan dengan bea cukai atau custom ini juga perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu sebelum melakukan pengiriman agar kirimannya tidak terhambat untuk diproses dengan negara tujuan. Kemudian di bawah EMS internasional kita punya pos ekspor. Secara waktu tempuh memang kita janjikan lebih lama dibanding EMS internasional, tapi keunggulan pos ekspor adalah layanan ini bisa digunakan untuk kiriman sampai dengan tingkat berat 300 kg. Dan tahun ini kita sedang melakukan pengembangan, sedang berdiskusi dengan mitra kami yang mendukung untuk melakukan penyelenggaraan layanan pos ekspor ini, bisa mengakomodir sampai tingkat berat 1 ton. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau ada kiriman 1 ton bisa menggunakan pos ekspor. Otomatis juga kami menjamin bahwa pada saat melakukan pengiriman lebih banyak, lebih berat, itu jatuh harganya akan lebih murah. Ini pos ekspor itu terbuka untuk 233 negara tujuan. Kemudian buat Bapak dan Ibu yang usahanya itu di di kelompok seller online yang bergerak di bidang e-commerce, perdagangan e-commerce melalui perdagangan online. Kita sebetulnya menyediakan layanan e-paket. Ada layanan registered yang juga bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu, tapi ini tidak kita sarankan karena regulasi internasional tidak memandatorikan adanya tracking status. Sementara untuk kebutuhan pelanggan kami yang membutuhkan kiriman yang bergerak di bidang e-commerce itu biasanya fitur tracking status itu sangat penting. Oleh sebab itu untuk kategori pelanggan seperti ini kita menyarankan untuk menggunakan e-paket. E-paket ini karena memang dikembangkan untuk kebutuhan para pelaku e-commerce, memang kita setting dia hanya melayani sampai dengan tingkat 2 kg. Karena berdasarkan hasil survei, perdagangan e-commerce itu paling banyak berat kiriman yang dipertukarkan untuk kategori seperti ini tuh hanya di kisaran 500 sampai 1000 gram. Jadi sampai dengan 2 kg sudah terakomodir. Layanan e-paket ini tentu saja kita tahu bahwa perdagangan e-commerce itu sebagian besar itu tidak membutuhkan cepat. Kalau ingin cepat mungkin pasti iya, tapi kebutuhan tentang kecepatan ini kurang ada di sana. Yang dibutuhkan adalah fitur tracking status. Dan e-paket ini tentu saja memang lebih lama dibanding layanan yang premium, tapi kita memastikan waktu tempuhnya kalau di e-paket ini. Dan tentu saja e-paket ini karena memang dikembangkan benar-benar untuk memenuhi kebutuhan pelaku e-commerce, ongkos kirimnya juga lebih kompetitif dibandingkan layanan yang lebih premium. Kemudian untuk yang teman-teman yang suka kirim-kirim barang nggak terlalu besar gitu ya, mungkin kalau pos ekspor terlalu terlalu mahal gitu, kita punya paket pos cepat internasional. Paket pos cepat internasional itu untuk bisa mengakomodir para pelaku e-commerce juga, yang karena dengan e-paket itu
dibatasi sampai dengan 2 kg. Nah, kalau paket pos cepat ini bisa sampai 30 kg. Apa namanya, waktu tempuhnya kita janjikan sama dengan e-paket, tapi memang ada penggolongan kategori layanan ya, karena ini memang kita harus mengembangkan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh UPU tadi. Jadi pengelompokan layanan, pengelompokan tingkat berat itu benar-benar kita melakukan arrangement proses bisnisnya sedemikian rupa sehingga comply dengan aturan supaya apa? Supaya memastikan bahwa proses kirimannya di negara tujuan pun akan mendapatkan apa namanya, penanganan yang sesuai dengan apa yang seharusnya memang kita janjikan kepada customer. Itu. Kemudian nah, ini lebih ke ini ya, lebih kepada apa namanya, apa yang tadi saya ringkasan dari apa yang tadi saya jelaskan, tapi dalam bentuk tabel sehingga mudah dipahami. Ini nanti Pak Riki nanti ini materi ini bisa saya share karena memang ini materi promosi gitu ya, promosi. Jadi Siap, nanti Bu. bisa disebarkan juga kepada teman-teman Oke, peserta ya. Nah, sebetulnya yang lebih krusial untuk dipahami oleh teman-teman untuk melakukan pengiriman internasional itu bukan kepada jenis layanan ya gitu. Ini tadi kalau ini promosi pasti teman-teman nanti juga akan sering lihat di Instagramnya PT Pos Indonesia, di teman-teman di kantor pos yang ada di lokasi-lokasi dekat sama Bapak dan Ibu. Tapi saya pengen memberikan insight kepada Bapak dan Ibu bahwa yang dipentingkan dalam pengiriman internasional ini supaya penanganan kirimannya lancar dan tidak terkendala itu adalah dia harus memenuhi regulasi yang berlaku. Kalau kaitan sama layanan apa yang digunakan, itu kita akan serahkan kepada customer. Membutuhkan apa sih? Membutuhkan kecepatan kah? Membutuhkan tarif yang lebih kompetitif kah? Atau membutuhkan mungkin dukungan dukungan kiriman untuk yang karena sudah skalanya besar, udah pengen kirimnya yang gede-gede gitu. Karena nanti akan ada semacam penanganan yang tersendiri kalau Bapak dan Ibu itu sudah melakukan pengiriman yang besar-besar. Tapi yang perlu dipahami adalah di sini. Jadi berbeda dengan pengiriman domestik, tadi sudah saya sempat jelaskan bahwa pengiriman internasional itu adalah pemindahan komoditas dari sebuah kawasan pabean ke kawasan pabean lain. Artinya apa? Karena berbeda kawasan pabean yang akan dituju, maka regulasi dari setiap kawasan itu berlaku. Siapa polisinya yang menjaga compliance atau kepatuhan terhadap regulasi dari setiap kawasan pabean, itu ada sebuah institusi di setiap negara yang dinamakan Bea Cukai. Jadi Bea Cukai itu adalah institusi yang menjadi semacam penjaga pintu masuk sebuah kawasan pabean. Dia seluruh kiriman yang masuk ke sebuah kawasan pabean itu akan melalui pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai. Nah, kuncinya apa supaya kirimannya itu bisa lolos pemeriksaan Bea Cukai? Kalau kita tahu kalau misalnya pengiriman domestik, maka Bapak dan Ibu mau kirim dari Medan ke Jakarta, dari Jakarta ke Manado, kemudian dari Denpasar ke Kupang, dari Jayapura ke Bandung, atau dari Pekanbaru ke Pontianak gitu ya, mau dari Magelang ke mana gitu. Karena berada dalam satu kawasan pabean, kecuali yang dari Batam ya, Batam ini agak berbeda. Karena berada dalam satu kawasan pabean, maka regulasinya sama. Nggak dilarang di Medan, pasti nggak dilarang juga di Jakarta. Nggak dilarang di Manado, nggak dilarang juga di Banjarmasin. Jadi proses di penerimaan di loket lebih mudah sepanjang komoditas kirimannya tidak melanggar regulasi general untuk dikirimkan lewat pos, itu pasti bisa diterima. Nah, kalau kiriman internasional kita perlu aware terhadap regulasi yang berlaku. Regulasi apa saja? Yang pertama adalah regulasi ekspor dari Indonesia. Regulasi ekspor dari Indonesia ini ditetapkan oleh kaitan sama komoditas, itu yang menetapkan adalah Kementerian Perdagangan. Jadi pemerintah Indonesia memiliki concern terhadap komoditas-komoditas tertentu, apakah dia boleh atau tidak keluar dari Indonesia. Kenapa? Ada kebijakan strategis dari pemerintah Indonesia
tujuannya macam-macam ya. Ada yang kaitannya sama menjaga ada yang kaitannya menjaga dengan nilai strategis dari sebuah komoditas, ada juga yang menjaga ini ya, menjaga supaya kebutuhan masyarakat di dalam negerinya terpenuhi lebih dulu gitu ya. Jadi itu harus ditetapkan oleh pemerintah. Itu sebabnya Bapak dan Ibu nanti akan menemukan ada barang-barang yang nggak boleh keluar dari Indonesia, nggak boleh ekspor gitu ya. Dan jangan coba-coba juga kalau udah tahu dilarang ekspor, jangan coba-coba juga untuk melakukan pengiriman karena pasti akan pasti akan ketahuan. Dan siapa polisinya ya tadi bea cukai. Kemudian yang kedua adalah memenuhi persyaratan dari instansi yang berkepentingan, seperti Balai Karantina. Balai Karantina ini dia concern terhadap komoditas yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Jadi Balai Karantina ini concern dia adalah terhadap meminimalisasi penyebaran sebuah hama penyakit atau dampak dari sebuah mikroorganisme yang menyebabkan penyakit gitu ya. Jadi dia concern di sana. Tujuannya adalah seperti itu. Kemudian dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu juga concern dari BPOM di sini adalah memastikan bahwa obat dan makanan yang akan dikirim itu memang layak edar dan layak pakai. Kemudian ada lagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Bapak dan Ibu ketahui Indonesia ini kaya dengan keanekaragaman hayati ya, baik tumbuhan maupun hewan, flora dan fauna. Dan di antara keanekaragaman hayati flora dan fauna itu ada sebagian flora dan fauna yang sudah masuk kategori nyaris punah atau dilindungi gitu ya. Ada beberapa istilah di sana di mana BKSDK memastikan bahwa jika ada pengiriman sebuah komoditas tumbuhan atau hewan itu dipastikan bukan termasuk kategori yang dilindungi. Kalau yang dilindungi biasanya nggak akan boleh dikirim karena itu memastikan di Indonesia spesies itu tetap tersedia gitu ya, tetap ada di Indonesia, jangan sampai punah. Itu concern dari BKSDA. Kemudian beberapa institusi lah ini ya institusi yang umum ya, yang umum. Kemudian Bea Cukai adalah sebagai polisinya. Ini sebagai polisinya. Jadi yang memastikan bahwa kiriman ini boleh keluar atau enggak. Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, sampai tahun 2022 kemarin karena pemerintah Indonesia itu mendorong ekspor, maka regulasi terkait dengan ekspor ini agak longgar sehingga sampai dengan 2022 kemarin tidak ada proses pemeriksaan pabean untuk kiriman yang akan berangkat melalui PT Pos Indonesia. Pemeriksaan hanya dilakukan secara uji petik, memastikan bahwa komoditas yang berangkat itu comply terhadap semua regulasi dari pemerintah Indonesia. Tapi di awal 2023 ini akan terbit peraturan Menteri Keuangan yang baru yang mensyaratkan pemeriksaan bea cukai untuk kiriman yang akan berangkat ke luar negeri. Sebetulnya ada beberapa tujuannya adalah untuk memastikan, jadi ada 11 komoditas strategis yang itu akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia pada saat dia diekspor ke luar negeri. Jadi kalau yang kemarin mungkin concern kami terhadap kiriman internasional ini kepada kiriman yang masuk ke Indonesia untuk compliance terhadap pembayaran pajaknya. Kalau yang nanti mulai 2023 ini nanti akan berlaku juga untuk yang kiriman ekspor. Nah, 11 komoditas strategis itu apa saja? Saya juga nggak hafal ya, nanti saya sampaikan lewat sebuah list saja. Nah, tapi ini akan berdampak terhadap proses penerimaan di loket, Pak Riki, termasuk nanti buat para agen pos ya Pak Riki, ini harus dipastikan nih bahwa memenuhi seluruh SOP yang sudah kami tetapkan untuk penerimaan di loket. Jadi supaya kirimannya jangan sampai tertahan bahkan sebelum berangkat ke luar negeri gitu. Ya, Bu. Ya, tuh. Nah, tadi kaitan sama regulasi ekspor untuk memastikan bahwa komoditas ini sudah memenuhi
sudah memenuhi peraturan dari pemerintah Indonesia, maka ada beberapa dokumen yang harus diikutkan menyertai komoditas yang dikirim. Kalau kaitan sama komoditas yang berasal dengan produk hewan dan tumbuhan, tentu saja dokumennya akan diterbitkan oleh Balai Karantina. Kalau yang terkait dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan itu sebetulnya ada yang harus berbentuk dokumen, ada yang tidak. Seperti contohnya kalau kaitan sama makanannya boleh dikirim atau enggak. Negara tujuannya mensyaratkan harus ada izin BPOM. Itu biasanya sudah, kalau dia sudah punya nomor PIRT gitu ya, itu tuh udah nggak perlu dokumen yang lain lagi gitu, karena sebuah institusi, seorang produsen mendapatkan izin PIRT itu kan sebetulnya sudah melalui proses ini ya, proses survei ya, apakah produk yang dihasilkannya itu sudah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku gitu. Nah, kemudian selain regulasi ekspor, harus memenuhi regulasi terkait alat angkut. Untuk internasional, berangkat dari Indonesia itu kita menggunakan 2 moda, udara dan laut. Kalau yang darat nggak ada ya Pak, Bapak dan Ibu. Udara itu ditetapkan oleh IATA, sedangkan laut oleh IMDG. Jadi ada institusi internasional yang melakukan pengaturan bagaimana sebuah komoditas diangkut oleh sebuah jenis alat angkut gitu ya. Udara itu biasanya mensyaratkan nggak boleh ada yang gampang dihafalkan adalah dia nggak boleh mengandung baterai, nggak boleh mengandung dangerous good itu ya. Itu aturan-aturan seperti itu. Kemudian yang ketiga yang paling penting, dan ini selain harus dipahami oleh Bapak Ibu yang akan melakukan ekspor, ini juga harus dipahami oleh kolega Bapak dan Ibu yang akan menerima di sana gitu ya. Jadi sama dengan Indonesia yang tadi juga memilih-milih komoditas mana saja yang bisa keluar dari Indonesia, setiap negara itu juga memiliki kepentingan untuk mengatur komoditas apa yang boleh masuk ke negaranya. Jadi sebuah komoditas itu bisa jadi dilarang impor untuk masuk ke negara A, tapi nggak apa-apa masuk ke negara B. Jadi perlu dipastikan Bapak dan Ibu nanti sebelum melakukan pengiriman mencari tahu juga regulasi terkait komoditasnya itu apakah boleh masuk ke negara tujuannya. Nah, boleh masuk belum berarti juga kita boleh seenak kita untuk melakukan pengiriman, karena boleh masuk itu bisa jadi dibatasi gitu ya, dibatasi jenis komoditasnya, dibatasi jumlahnya dan sebagainya. Kemudian kalau kaitan dengan persyaratan dari instansi sama ya, jadi masuk ke sebuah negara itu juga kadang-kadang dibutuhkan dokumen impor gitu ya, yang dokumen impor apa? Posisinya sama dengan yang tadi pada saat untuk ekspor ya, lolos karantina, kemudian izin izin edar di negara tujuannya, kemudian lolos pemeriksaan custom dan sebagainya. Nah, kalau berangkat dari Indonesia itu butuh dokumen ekspor, kadang-kadang masuk ke sebuah negara itu si penerima di sana itu juga ada beberapa komoditas yang negaranya mensyaratkan dia juga harus mensubmit dokumen impor. Contoh nih Bapak dan Ibu, pada saat kita melakukan pengiriman, ambillah contohnya obat ya, yang gampang untuk dijelaskan obat. Pengirim yang melakukan pengiriman itu perlu memastikan bahwa obat yang dikirimkannya itu memang memenuhi regulasi dokumen dari Indonesia. Contohnya misalnya harus ada resepnya, karena nggak boleh digunakan sembarangan. Nah, di negara tujuannya kadang-kadang juga gitu. Dia tidak mengizinkan obat itu beredar di sana, kecuali untuk kepentingan pribadi pengguna. Nah, itu juga sih nanti yang penerima di sananya pasti akan juga dihubungi oleh Bea Cukai, dia harus mensubmit dokumen apa. Setiap komoditas beda ininya, beda requirement dokumennya. Biasanya nanti pada saat kiriman itu sudah sampai sebuah negara, masuk ke pemeriksaan Bea Cukai akan ngasih tahu ke penerimanya, tolong dipenuhi dokumen-dokumen ini gitu.
Dan sebetulnya di banyak negara sebetulnya pola submit untuk dokumen ini juga nggak susah sih sebetulnya ya. Seperti di Indonesia, di Bea Cukai Indonesia, Bea Cukai Indonesia itu sudah sudah menyediakan sebuah media untuk kalau misalnya ada seseorang menerima sebuah kiriman, kemudian dia harus ada hal dokumen yang perlu dia penuhi, itu bisa lewat email, bisa lewat website dan sebagainya. Dan saya rasa setiap negara tujuan itu juga di era digitalisasi seperti ini, setiap negara akan mengembangkan kemudahan bagi customer-nya untuk memenuhi dokumen impor yang diperlukan. Nah, satu yang seringkali menjadi masalah Bapak dan Ibu, tadi saya bicara bahwa kirimannya yang menuju ke sebuah kawasan yang berbeda, maka akan berlaku regulasi di kawasan tersebut. Yang perlu Bapak dan Ibu pastikan juga pemahaman penerima di negara tujuannya terkait dengan barang yang akan Bapak Ibu kirim itu, tolong dipastikan juga penerima akan memahami ketentuan pajak yang akan diberlakukan. Karena seringkali terjadi kiriman dari Indonesia sudah sampai di sana, ternyata penerimanya nggak tahu kalau itu kena pajak dan dia keberatan bayar pajaknya. Maka kiriman itu akan dikembalikan ke Indonesia atau yang lebih parah ditahan oleh bea cukai karena dianggap tidak comply terhadap regulasi. Nah, dalam hal terjadi seperti ini, tentu saja kerugian akan ada di Bapak dan Ibu pengirim yang saya anggap Bapak dan Ibu adalah pelaku usaha ya yang akan melakukan ekspor. Karena apa? Pada saat kemudian barang disita oleh bea cukai negara tujuan, maka kewajiban ganti rugi yang dapat diberikan oleh PT Pos Indonesia menjadi gugur gitu. Karena kesalahannya bukan pada kesalahan penanganan prosedur yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Dan besaran pajak yang akan ditetapkan oleh negara tujuan itu juga bervariasi tergantung dari komoditasnya, tergantung dari regulasi pajak di negara tersebut. Berbeda-beda setiap negara. Ya itu harus dipastikan juga ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini saran saya. Saran saya pada saat Bapak dan Ibu akan melakukan ekspor ke negara lain gitu. Jadi pastikan komoditas yang dikirim memenuhi regulasi ekspor dan impornya. Nah, kemudian pasti ada pertanyaan, bagaimana negara lain itu tahu bahwa komoditas yang dikirim itu harus memenuhi regulasi ekspor dan impornya. Dari mana mereka tahu gitu. Itu sebabnya yang namanya pengiriman internasional itu harus dilengkapi dengan yang namanya custom declaration atau pernyataan pabean ya. Nah, di era digitalisasi ini setiap negara juga melakukan proses percepatan, dan tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk menyelenggarakan layanan internasional PT Pos Indonesia mengacu kepada prosedur yang ditetapkan oleh UPU, maka untuk percepatan kita saat ini juga sudah saling bertukar data Bapak dan Ibu. Jadi data terkait kiriman itu harus kita pertukarkan dengan negara tujuan untuk memastikan kecepatan proses pabean. Nah, di sini saya garis bawahi ya, bagaimana cara mengisi custom declaration itu. Caranya adalah bisa melakukan akses melalui www.booking.posindonesia.co.id. Dan ini sekarang kita wajibkan harus mengisi melalui situs tersebut. Cara ngisinya gimana? Cara ngisinya harus benar dan jujur, sesuai dengan komoditasnya, sesuai dengan nilainya. Jangan dimanipulasi nilai barangnya, jangan menggunakan jangan memanipulasi nama komoditasnya gitu ya. Jadi kejujuran Bapak dan Ibu untuk melakukan pengisian custom declaration itu sangat berpengaruh pada kesuksesan kiriman internasional yang Bapak Ibu miliki bisa sampai ke penerimanya. Nanti saya jelaskan di belakang lebih detail. Nah, kemudian karena tadi ada beberapa dokumen yang dipersyaratkan, itu juga pastikan komoditas yang dikirim sudah lengkap, karena kalau belum lengkap kita juga punya filter sebelum berangkat ke luar negeri. Kalau tidak lengkap itu pasti kita kembalikan dulu untuk dilengkapi. Kalau nggak akan bisa berangkat ya.
Yang terakhir, pastikan penerima di negara tujuan memahami regulasi impor, ini yang tadi saya jelaskan ya, terkait kemungkinan dia harus memenuhi sebuah dokumen atau kemungkinan dia akan kena pajak nantinya. Itu. Nah, saya lanjutkan. Dalam pertukaran kiriman internasional ada ketentuan yang dinamakan larangan dan pembatasan atau prohibited dan restricted item. Yang dimaksud larangan dan pembatasan ini apa? Ini ada dua kondisi sebuah komoditas itu yang ini yang tadi saya sampaikan. Jadi regulasi terhadap sebuah komoditas yang diatur oleh sebuah negara, semuanya itu dirangkum dalam sebuah list yang dinamakan list prohibited and restricted item. Dan list prohibited dan restricted item ini bisa saja berubah, ya, bisa saja berubah. Prohibited apa? Prohibited itu adalah barang yang dilarang pemasukan dan pengeluarannya ke atau dari wilayah suatu negara. Kalau sudah masuk dalam list prohibited, artinya barang itu memang nggak boleh sama sekali dikirimkan. Nah, berbeda dengan restricted item. Restricted item itu adalah barang yang dibatasi untuk masuk atau keluar dari wilayah sebuah negara dan atau diperlukan dokumen pelengkap. Pembatasan komoditas itu bisa dari beberapa segi. Yang pertama adalah misalnya dari segi jenisnya, ya, jenis. Contoh pembatasan dari sisi jenis. Tadi sudah disinggung ya, banyak yang pengen kirim kopi karena kebetulan pemerintah Indonesia kan menjadikan kopi sebagai komoditas unggulan ekspor nih ya. Nah, contoh untuk negara Jepang itu nggak mau kalau kiriman kopinya itu belum disangrai, ya, belum disangrai. Jadi kalau masih mentah dia nggak mau terima. Jadi harus yang sudah dari disangrai. Kemudian tingkat kematangan sangrainya juga kadang-kadang bukan dari sisi negaranya yang mensyaratkan, tapi dari sisi customer di sananya yang mensyaratkan. Itu juga perlu dipastikan. Komunikasi dengan customer itu harus intens untuk memastikan dia itu pengen kualitas barang yang seperti apa. Itu pembatasan dari sisi jenis. Kemudian dari sisi jumlah. Contohnya rokok, komoditas rokok ya. Rokok itu untuk masuk ke sebuah negara, contohnya Hong Kong, dibatasi hanya 200 batang dalam satu koli. Ada juga yang membatasi 200 batang dalam satu koli, satu hari hanya boleh satu koli untuk satu orang pengirim. Nah, itu juga ada seperti itu. Itu dari sisi jumlah. Kemudian ada juga dari sisi pembatasannya dari sisi dokumen. Kalau nggak ada dokumennya, maka nggak bisa diterima gitu ya, main los-los aja itu nggak bisa gitu. Nah, bagaimana pemerintah mengatur komoditas yang dibatasi dan dilarang ini, diketahui dari mana? Bapak dan Ibu perlu mengenali yang dinamakan HS code dari komoditasnya ya. HS code itu apa? HS code adalah harmonized system, atau yang biasa disebut daftar, atau yang biasa disebut HS, adalah sebuah daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah pentarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik dari sistem klasifikasi sebelumnya. HS Code ini bukan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, tapi ditetapkan oleh yang namanya World Customs Organization, jadi WCO ya. Jadi apa? Jadi setiap negara akan tahu, kalau misalnya contohnya nih yang saya tampilkan di layar ada apel ya. Apel itu di semua negara dikenali memiliki HS code 080810000 gitu. Jadi kalau dan HS code ini dipergunakan oleh Pabean untuk memastikan persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh komoditas tersebut. HS code ini adalah kunci ya, HS code adalah kunci. HS code dari sebuah komoditas itu juga bisa jadi berbeda pada saat komoditas itu sudah berubah bentuk ya. Pada saat sudah berubah bentuk itu HS code juga bisa berubah. Ini saya berikan contoh di bawah ini. Nah, pada saat komoditasnya itu masih berbentuk kayu ya, nama komoditas kayu non olahan, dia memiliki HS code 440721 ya.
Nah, kalau Bapak dan Ibu punya komoditas ini mau diekspor, ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Eh, maka dokumen yang dibutuhkan itu harus mengisi custom declaration, harus punya commercial invoice, harus memiliki sertifikat karantina, harus memiliki sertifikat fumigasi. Nah, kemudian ternyata Bapak dan Ibu, kalau kirim kayu ribet gitu ya. Ciptakan nilai tambah terhadap komoditas yang akan dikirim. Jadi meja dan kursi nih, furniture. Furniture-nya itu berubah HS code-nya menjadi 340420. Pada saat sudah menjadi furniture, maka dokumen yang dibutuhkan menjadi hanya custom declaration dan commercial invoice. Sertifikat karantina tidak lagi dibutuhkan, sertifikat fumigasi tidak lagi dibutuhkan. Contoh komoditas lain adalah dia masih berbentuk kulit ular. HS code-nya adalah 420310. Maka dibutuhkan custom declaration, commercial invoice, sertifikat karantina gitu ya. Tapi pada saat kemudian si kulit ular ini sudah Bapak Ibu memberikan nilai tambah menjadi dompet, maka HS code-nya menjadi 420232. Maka yang dibutuhkan hanya custom declaration dan commercial invoice, dan pada saat ngisi custom declaration-nya jangan lagi ditulis kulit ular, tapi ditulis sebagai dompet kulit. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu perlu mengenali komoditas apa yang akan dikirim, berapa HS code-nya. Karena apa? HS code yang dipilih oleh Bapak Ibu untuk diisikan kepada custom declaration itu akan sangat berpengaruh terhadap persyaratan dokumen yang diminta oleh Bea Cukai untuk dilengkapi. Jadi jangan sampai salah gitu ya, jangan sampai salah HS code sehingga dokumen yang harus dilengkapi itu menjadi mungkin lebih banyak atau lebih rigid gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian, nah, Bapak dan Ibu, saya rasa ini pesertanya dari banyak wilayah ya, Pak Riki dan Pak Joni ya. Jangan khawatir. Betul. Karena dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Jangan khawatir karena untuk melakukan pengiriman internasional melalui PT Pos Indonesia, Bapak dan Ibu nggak perlu nunggu harus penuh 1 kontainer dulu gitu ya. Tadi saya sebutkan setengah kilo pun bisa dikirim. Melalui apa? Jaringan kita tersebar sampai ke seluruh Indonesia. Kita punya kantor cabang utama 51, ada kantor cabang gitu ya 886. Kita punya agen pos yang membantu PT Pos Indonesia mendekatkan layanan di kawasan Bapak dan Ibu. Atau kalau males pergi ke kantor pos, tinggal panggil Oranger, ya kan? Tadi Bapak Joni Eka udah menyampaikan ada aplikasi pos aja gitu ya. Bisa booking order di situ supaya saya punya kiriman nih, tapi saya males ke kantor pos, ya udah tolong diambilin deh gitu kan. Oranger nanti yang akan membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan pengiriman ke kantor pos. Itu dia materi saya. Mungkin saya akhiri dulu pemaparannya. Kalau ada sesi tanya jawab, saya rasa penjelasan secara detailnya akan muncul dari apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Mungkin itu Pak Riki dan Pak Joni dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Justina, luar biasa. Nah, ini mohon izin, sepertinya saya ada kendala di kamera, jadi tidak bisa menyalakan kamera Pak Joni, Bu Justina, dan Bapak Ibu sekalian. Ini di kolom chat banyak sekali nih yang sudah bertanya sebenarnya Bu Justin. Iya, boleh. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita buka dulu sesi tanya jawab ya. Saya sudah nyalakan, Bapak Ibu bisa di unmute yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Mau tanya cara cek HS code itu gimana ya? Cara cek HS code. Oke. Bapak punya komoditas apa, Pak? Partisi bambu. Partisi bambu. Sebetulnya, ini kayaknya tadi ada yang ketinggalan ya, sebentar. Sorry. Saya ini dulu. Partisi bambu. Nah, di tahun 2022 kemarin sebetulnya Bea Cukai sudah menerbitkan yang namanya BTKI 2022, Bapak. Jadi bisa dicek di situ. Tapi untuk nanti saya share deh ya. Saya rasa saya sudah
sempat download ini dokumennya, nanti bisa dicari dari situ, bisa saya sharing nanti di kolom chat ya Pak Riki ya. Tapi coba Ya, saya boleh, carikan ya, kebetulan kalau saya di internal punya apa namanya, punya sistem yang bisa membantu mencari ya. Sebentar, saya coba carikan. Nah, itu Pak Denny dari Delta Aksa Heeh. juga sudah men-share tuh di kolom chat di INSW. Oke, INSW juga bisa ya. Ya, INSW juga bisa Bapak dan Ibu. Sebentar, saya harus tutup dulu ini supaya bisa akses. Oke, kalau partisi dari bambu itu bisa dikategorikan sebagai artikel dari bambu ya. Itu kalau di list saya ada di HS code 460211. 460211 ya Bapak. Tapi Baik. kalau pengen detail tadi di BTKI itu bisa dicari juga. Tuh ada yang nyebut juga tuh di kolom chat 4602 ya. 4602 itu apa namanya, HS code 4 digit ya. Di catatan saya HS code 6 digit adalah 460211. Oke. Oke. Satu-satu. Oke. Halo, dengan Gatot dari Bandung, boleh bertanya? Boleh, iya Bang. silakan. Iya, saya supplier tepung mokaf, tepung yang terbuat dari singkong, dengan HS code 110622010. Tidak masuk kategori dangerous good dan tidak juga masuk kategori lartas. Nah, untuk saat ini saya lagi sibuk ngirim-ngirim sampel nih, 500 gram. Nah, itu kalau untuk PT Pos sendiri saya belum pernah nyoba. Itu apakah oh ya, untuk sertifikat halal saya sudah pegang, PIRT juga, dan juga analisis dari lab independen sesuai dengan SNI. Sudah ada sertifikatnya. Nah, untuk ngirim sampel 500 gram ke negara lain, itu apakah tetap perlu proses karantina dan akses ke bea cukai? Terima kasih. Untuk komoditas ini udah bentuk tepung siap pakai ya Pak ya? Betul, bahan makanan siap pakai, siap akan lebih mudah kalau Bapak ciptakan kemasan Pak. Udah dalam bentuk kemasan, udah ada PIRT-nya, maka itu yang dibutuhkan hanya commercial invoice. Nggak perlu lagi karantina, karena itu kan sudah menjadi produk makanan ya. Produk dalam kemasan itu nggak butuh syarat lagi Pak, karena dianggap sudah memenuhi gitu. Jadi kalau kopinya masih kopi curah gitu ya Pak ya. Nah, pas kopi curah itu masih butuh sertifikat karantina, tapi pada saat sudah menjadi produk kemasan, udah ada kemasannya bagus, udah ada apa ya, persyaratan kayak kalau yang apa namanya, pemerintah suka menyarankan ya Pak ya, buatlah packaging yang bagus, itu kemudian ada apa ingredients-nya, ada nomor PIRT-nya, itu udah nggak butuh lagi Pak sertifikat karantina, karena dianggap itu sudah apa namanya, sudah memenuhi. Kemasannya sudah saya desain yang sudah menyangkut apa itu mokaf untuk edukasi ya, siapapun yang baca kan bisa melihat mokaf itu terbuat dari apa, kemudian HS code-nya saya cantumkan, betul, halal, PIRT, komposisi, diproduksi siapa, didistribusi siapa, termasuk best before atau betul. Iya, itu sudah jadi produk ini Pak, tinggal kirim aja. Paling yang dibutuhkan commercial invoice. Ya, commercial invoice itu berisi berapa sih harga jual Bapak itu. Oh ya, kaitan sama commercial invoice ini Bapak dan Ibu perlu saya informasikan bahwa pada saat mengisi nilai barang apa namanya di commercial invoice itu jangan diisi dengan harga jual kalau barang itu dijual di Indonesia. Tapi isilah dengan harga jual kalau barang itu dijual di sana gitu. Karena apa? Setiap custom itu sangat aware terhadap ini ya, terhadap apa namanya, nilai dari barang tersebut. Khusus untuk tujuan Eropa, di sana customnya itu sangat detail Bapak dan Ibu ya. Jadi sangat detail, dan di era perdagangan online ini tentu saja kita tahu ya, orang beli online langsung dari negara penjualnya itu kadang-kadang dengan tujuan untuk supaya nggak kena pajak sehingga harga barangnya lebih murah gitu ya. Ternyata di Eropa nggak berlaku seperti itu. Karena apa?
dia akan memastikan sebetulnya yang dibayar sama bayarnya di sana itu berapa sih harganya gitu. Supaya itu kan kebijakan masing-masing pemerintah untuk memastikan bahwa pajak yang dipungut terhadap pembeli dari komoditas tersebut itu sesuai. Jadi seperti apa ya? Seperti menjaga supaya harga kalau memang dia beli langsung di negaranya dengan beli dari negara asalnya sendiri itu harga perbedaan harganya itu tidak terlalu banyak gitu. Di Eropa itu, tapi sebetulnya di seluruh custom di seluruh Indonesia berlaku yang namanya proses mencari data pembanding. Harga pembanding. Artinya apa? Bea cukai juga nggak sembarangan percaya dengan commercial invoice yang menyertai kirimannya. Apa benar sih harganya segini gitu. Ternyata kalau dijual di negara saya harganya segini kok gitu kan. Kita bisa dianggap melakukan penipuan pada saat komersial invoice-nya dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang melakukan pengiriman ke luar negeri, pastikan bahwa komersial invoice-nya itu diisi sesuai dengan harga barangnya yang dibayar oleh bayarnya di sana. Gitu ya Bapak dan Ibu. Ya, satu lagi Bu yang tadi tepung mokah. Bapak. Yang tepung mokah tadi, kalau saya ngirim lewat kargo yang lain, itu meskipun tidak masuk kategori DG, tetap diperlukan MSDS. Oh, nah, di pos perlu nggak? Ya. Kalau itu kebetulan kalau tadi apa yang saya jelaskan regulasi terkait dengan karantina itu berlaku untuk seluruh Pak, seluruh. Tapi sebetulnya MSDS itu kan kalau dia udah bentuk kemasan itu kan di kemasan kadang-kadang kan juga ada kan sebetulnya ketentuan untuk misalnya MSDS itu kan dokumen yang menceritakan tentang bagaimana komoditas itu dikelola gitu ya Pak ya. Cara penyimpanannya gitu ya, cara penyimpanannya mungkin di bawah suhu 5 derajat misalnya seperti itu, kemudian harus begini gitu. Kalau sepanjang kemasan Bapak itu sudah tadi memenuhi unsur-unsur informasi penyimpanan itu sebetulnya informasi pengelolaan komoditas sebetulnya itu MSDS-nya sih sudah tergantikan. Tapi kadang-kadang memang MSDS itu karena sangat detail tidak bisa terakomodir seluruhnya di kemasannya itu memang dibutuhkan dokumen MSDS. Tapi siapa sih sebetulnya menerbitkan MSDS? Sebetulnya menerbitkan MSDS itu adalah produsen sendiri karena produsen yang tahu sebetulnya bagaimana komoditasnya harus diperlakukan. Cara nyimpannya gimana, cara bawanya gimana gitu ya, expirednya kapan gitu. Itu seperti itu, Bapak. Betul, karena MSDS itu hanya diperlukan ketika contoh pengiriman sampel itu lewat pesawat, tapi kalau kapal enggak sih. Iya, betul. Betul. Karena gitu kalau ke pesawat kan takutnya bubuk ya, Pak ya, serbuk gitu. Ya, bocor, bocor. Jadi tersebar kemana-mana gitu komoditasnya. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya yang lain? Bu Yustin, kalau kita ke luar negeri ini kita punya landing page atau kita punya website, apakah kita ke luar negeri itu bisa lakukan COD? Oh iya. Kalau untuk saat ini COD ini sesuatu yang sangat rigid ya Pak Joni ya. Jadi sampai saat ini memang pembahasan terkait apakah COD diizinkan untuk antar postal belum kita penuhi. Karena itu keterlibatan institusinya akan sangat banyak sekali, institusi finansial juga terlibat di situ gitu kan. Jadi harus memastikan seluruh proses bisnisnya itu form dulu baru bisa diciptakan regulasi dan infrastruktur pendukungnya. Begitu Pak Joni. Untuk sementara memang belum bisa. Gitu. Kemudian kalau untuk marketplace dunia, misalnya Amazon, Alibaba gitu ya, biasanya kan penjual tuh banyak yang dalam negeri nih, dari Indonesia, misalnya dari Jawa Tengah atau dari Jawa Timur, Jawa Barat, itu pos Indonesia bisa masuk ke ini nggak, ke marketplace-nya luar negeri untuk tarif ya, untuk masalah. Oke. Kebetulan di akhir tahun kemarin kita sempat bertemu dengan mitra kita dari Singapura yang menjadi koordinator eBay
untuk Ya. wilayah Indonesia. Dan sebetulnya kita saat ini sedang berbicara untuk mengakomodir para pelaku usaha di Indonesia yang akan jualan di eBay gitu. Tapi memang ini saat ini sedang kita bahas bagaimana pola kemitraannya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama bisa kita luncurkan. Dan saya dapat informasi dari mitra tersebut bahwa membernya udah banyak di Indonesia. Dan waktu kebetulan mitra itu datang ke Indonesia juga dalam rangka gathering dengan teman-teman UMKM yang akan menjadi member di eBay tersebut. Cuma memang ini arrangement bisnisnya masih dalam proses ya Pak Joni. Saya belum bisa omong di sini gitu. Takutnya nanti udah ngomong-ngomong ternyata ada perubahan itu ya prosedur gitu. Nanti aja ya kalau udah fix nanti kita bisa ketemu lagi. Bisa sharing prosedurnya lebih baik lagi. Oke, teman-teman juga mengetahui tarif luar negeri, silakan aja download Play Store di App Store atau di Play Store aplikasi Pos aja. Jadi bisa ngecek tarif, kemudian bisa untuk kiriman dalam negeri dan luar negeri gitu. Sangat memudahkan buat kita semua. Luar biasa. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian nih teman-teman UMKM BUMDes gitu ya. Ayo jangan takut untuk jualan ke luar negeri. Gitu di era digital ini sangat dipermudah buat Bapak Ibu yang mau berusaha berwira swasta, berwirausaha. Karena Indonesia ini kita kaya nih ya Pak John, Bu Justina. Produknya banyak banget. Iya. Jadi tinggal teman-teman bisa pilih butuhnya untuk kirim yang tingkat berapa sih gitu kan. Terus 100 gram aja kita layani kok Pak Riki gitu kan kalau lewat PT Pos Indonesia. Iya, nggak perlu nunggu 1 ton. Oke. Ini dari DM Bandung, silakan yang ingin bertanya Bapak Mbak ya, silakan. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Selamat siang. Kebetulan begini, saya ada rekan di Singapura. Saya produknya itu sambal dan makanan kering yang ada makanan basah tapi tidak ada rencana untuk kirim gitu. Jadi sambal dalam kemasan jar kaca dan makanan kering dalam pouch aluminium foil gitu. Lalu dia minta kirim saya tidak terlalu banyak sih gitu. Cuma saya tidak mengerti caranya kirim gitu ke sana. Produk saya sudah halal, sudah ada PIRT, sudah ada hakinya gitu. Lalu dia bilang dia bilang biasanya teman-teman itu kirim dengan ada salah satu jasa pengiriman gitu ya. Tadi saya sudah hubungi untuk jasa pengiriman itu, sudah ada tarif, cara pengemasannya, dan dia bilang akan cek fisik untuk produk itu gitu, sebelum dikirim gitu. Nah, saya mau tahu kalau dari PT Pos melalui PT Pos Indonesia bagaimana? Kalau lewat itu antara 1 sampai 2 hari katanya pengirimannya gitu. Ini sambalnya sambal apa nih, Bu? Sambal mata combrang, Bapak. Wah, ekspor kemana Ibu? Singapura. Luar biasa. Ini saya baru mau coba pertama, kemarin itu dibawa hand and carry oleh teman saya gitu. Ternyata di sana diterima oleh lingkungannya, jadi dia minta saya kirim tapi tidak banyak sih, untuk sambelnya itu 25 botol gitu, lalu juga beberapa makanan keringnya sejumlah sama gitu. Jadi saya mau tanya karena saya baru pertama gitu, jadi gimana gitu. Oke. Iya. Kalau kirim sih, kalau dari sisi waktu tempuh sama ya Mbak ya, 1 sampai 2 hari melalui PT Pos Indonesia. Tapi sama sebetulnya, kita memang perlu lihat dulu apa komoditasnya. Mbak Banun ya dipanggilnya, atau Mbak Pratiwi? Oke. Posisi di mana? Di Condet Ibu. Di Condet, Jakarta
Timur ya, Jakarta Timur. Ya memang harus kita lihat dulu sih. Tapi PT Pos Indonesia memang kita punya produk layanan khusus yang bisa digunakan untuk ngirim komoditas makanan, karena makanan ini memang agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya kalau istilahnya untuk itu. Apalagi kirimannya berbentuk sambal. Sepanjang kemasannya itu udah kuat, ya udah kuat. Saya suka beli sambal apa namanya, sambal yang di botol itu kan biasanya di atasnya dikasih segel dulu ya, dulu baru ada tutupnya lagi. Udah ada udah ada apa namanya, udah ada tadi yang saya sebutkan PIRT dan sebagainya udah lengkap, ya itu tinggal kirim aja. kirim. Yang penting packagingnya aman. Packingnya itu pakai apa, Bu Danun? Kemasannya? Saya biasanya itu Pak, kalau kirim, tapi saya belum pernah keluar negeri ya. Kalau kirim ke Indonesia, maksudnya keluar kota sering gitu. Jadi itu setiap sambal kan atasnya itu saya seal dengan aluminium foil ya. Aluminium foil. Nah, kemasannya botol atau pakai botol kaca atau plastik? Botol kaca. Botol kaca saya yang food grade yang langsung klik gitu, karena saya sistem pengawetannya dengan pasteurisasi. Jadi botolnya itu klik sehingga waktu saya panaskan sekian derajat selama berapa itu dia akan mengunci dengan sendirinya gitu. Tapi untuk amannya saya kasih seal gitu, lalu saya kasih plastik lagi, lalu saya bungkus satu persatu dengan bubble wrap. Oh, itu udah bagus banget, Mbak Banun. Udah bagus. Udah siap jalan itu mah, udah siap jalan. Ya. Jadi itu bagaimana? Maksudnya saya harus tes produk dulu itu kemana, atau pada waktu mau dikirim baru tes produk? Karena kalau yang tadi saya tanya yang direkomend oleh teman saya yang di Singapura itu, kalau tes produk di situ dan akan dibereskan lagi, tapi kan akan sulit gitu buat saya. Kebetulan sambal saya itu kondisi ruang itu tahan 3 bulan nih Bu. Wah. Kalau belum dibuka gini aja, ya, Mbak gitu. Banun, boleh nggak di-share nomornya ke saya, Japri aja di chat ya. Nanti saya minta tim dari kantor. Ya? Enggak, ini aja, klik nama saya. Ada partisipan di situ. Bentar. Partisipan diklik ya. Kok malah kebuka? Saya juga boleh lah Bu. Boleh ke Pak Joni atau ke nomor saya, Bu Banun. Boleh, nanti kita arahkan ke kantor pos Rawamangun. Ke kantor posnya ya Pak. Ya, KCU Rawamangun. Nanti teman-teman di kantor posnya saya kasih tahu. Kita punya program itu, tapi kemungkinan nanti petugasnya yang datang ke Mbak Banun belum mengerti betul. Nanti saya pastikan dulu ke kantor posnya gitu. Oh ya, nanti kalau gitu saya saya hubungi dulu, terus kapan saya siap gitu ya. Sebetulnya bisa janjian gitu Mbak Banun. Minta pick up juga bisa ya Pak Joni ya. Kenapa? Boleh. Iya, di pick up aja ke rumah. Oh monggo, kalau itu ya nanti janjian nanti sama ini. Ya. Oke, Ibu. Ya. WA ke saya. Ibu tidak dapat, ini sekarang dapat hadiah nih, dapat hadiah dari kita. Oke. Ini ada bingkisan dari Pos Indonesia buat Ibu. Ya, itu nomor WA saya, Bu Banun. Ya, belum aku screenshot udah hilang Pak, munculin lagi. Ada, itu Ibu klik chat. Klik chat. Klik chat Bu. Klik chat. Ya. Lalu? Itu ada nomor WA Pak Riki kan muncul. Oh, oke. Ya. Nanti boleh WA saya, nanti kita bantu arahkan ke kantor pos Jakarta Timur. Oke, Bu Banun. Sukses ya, Bu. Dapat bingkisan dari saya ya, Bu ya. Bu kirimkan alamat Ibu biar kita kirimkan hadiah. Ya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Sukses Bu Banun Pratiwi. Amin. Terima kasih. Oke. Tunggu kita yang angkat tangan bisa nyalakan video biar kita tampilkan. Izin bertanya. Tunggu Pak Sudirman, ada Mas Fidi, silakan Mas Fidi. Suara saya ada ya Pak ya? Ada. Bapak, Ibu Justina, izin bertanya, Bu, Pak, kemarin tuh ada inquiry ke WhatsApp. Ini kebetulan permintaan yang laundry dari London.
udah coba cek harganya tuh ternyata mahal banget ya Bu ya, malah hampir 5 kali lipat dari harga yang kami tawarkan ke buyer. Nah, kalau misalkan seperti itu, apakah ada program PT Pos yang lebih murah gitu Bu? Karena kan ini permintaannya hanya untuk keperluan pribadi si buyer tersebut Bu. Jadi kalau misalkan harganya tuh mahal, jadi nggak masuk harganya gitu Bu. Harga pasaran di sana itu sekitar $150. Harga yang saya tawarkan itu $35 Bu. Cuman untuk ongkos kirimnya sekitar $350 ke London. Mohon. Ini komoditasnya apa Pak? Mahal amat itu ongkos kirimnya. Pakai layanan apa? Kemarin Pak Riki malah lebih hafal tarif dibanding saya. Pakai layanan apa Mas Widi? Saya kurang tahu Bu, kebetulan ada rekan saya yang kerja di pos. Kemarin saya tanya itu, kata dia tuh jatuhnya terhitung jadinya 30 kilo Bu, karena volume si keranjang rotannya itu besar gitu. Barangnya apa Mas Widi? Keranjang rotan Pak. Kena dimensi kena volumetri, soalnya. kena dimensi soalnya Mas itu. Nah, kalau misalkan barang-barang yang seperti itu, adakah program khusus dari PT Pos sendiri Bu, untuk gini, kalau misalnya kaitan sama dimensi itu memang kita dicas sama seluruh pelaku operasionalnya itu memang dengan skema volumetrik Mas Vidi gitu ya. Mungkin akan lebih murah memang kalau dikonsolidasi sih. Untuk mekanisme yang seperti ini tuh akan jatuhnya lebih murah. Kalau satu-satu memang jadinya lebih mahal. Tapi saya juga perlu pastikan kemarin ditawarkan itu layanan apa dulu gitu kan. Karena itu keranjangnya gede atau seberapa sih? Ukurannya berapa dimensinya? Untuk dimensinya panjang kali lebar 50 cm, tingginya 60 cm. Lumayan itu besar. Oh iya sih, besar sih itu. Ya. Karena dimensi ini udah nggak bisa ditawar sih Mas Vidi. Paling yang dipastikan layanan yang digunakan apa. Tapi sebetulnya saya juga belajar ini ya, memperhatikan kemana ya, beberapa saran dari para pelaku atau fasilitator yang memberikan materi terkait dengan berjualan bahkan di luar negeri gitu ya. Maksudnya Mas Vidi kan sudah punya harga jual gitu ya. Kemudian ternyata ongkos kirimnya seperti itu. Jangan menjadi beban produsen ongkos kirim itu. Sebetulnya bisa dikemas dalam harga jual si barang itu gitu. Apalagi kalau Mas Vidi yakin produknya berkualitas sehingga kalau dijual di luar negeri pun juga tadi berapa 150 USD ya di sana ya. Harganya ya kalau dijual di sana 150 USD, sementara dari Mas Vidi harga jualnya hanya berapa tadi? 35 kalau saya nggak salah dengar ya. Masukkan saja harga jual yang terkena volumetrik itu kepada harga barangnya. Jadi ibaratnya kayak di bundling gitu ya. Itu sih saran saya sih. Saran saya. Karena kalau dari sisi PT Pos Indonesia sendiri, itu sudah mekanisme pengiriman sih Mas. Dimanapun juga akan terkena mekanisme seperti itu. Perhitungan volumetrik itu akan menjadi dasar untuk penetapan tarif juga. Jadi mau ke kurir manapun, itu pasti akan kena sistem seperti itu gitu. Kecuali kalau mungkin sudah menjadi akun customer kami, PT Pos Indonesia punya program untuk pelanggan yang melakukan pengiriman berkelanjutan. Itu memang harus menjalin PKS, itu ada program diskon ya Pak Joni Eka ya, atau tarif khusus gitu. Atau gini Bu Justina, Mas Vidi, buka aja jadi agen pos. Nah, cocok itu. Itu akan dapat cashback itu nantinya tuh. Dapat cashback di situ. Lumayan ya Pak Riki ya. Iya, buka jadi agen Mas Vidi. Kalau kirimannya rutin.
Betul. Nggak salah juga kok produsen sebuah barang menjadi agen pos. Jadi Mas Widi bisa mengirimkan melalui agen posnya sendiri. Agen posnya sendiri juga bisa menerima pengiriman dari luar negeri, dari customer yang lain gitu kan. Istilahnya Bu, itu double cuan Bu, double cuan. Ini saya mengiklankan Pak Riki nih. Jadi endorse. Double cuan itu betul Mas Widi. Udah jualan dari dapat untung dari jualan barangnya, nanti dapat fee lagi imbal jasa dari ongkir. Betul. Silakan Mas Widi, silakan. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan terjawab Mas Widi. Jadi untuk volumetrik itu diberlakukan untuk semua layanan jasa kurir tuh Mas Widi. Oke, makasih. Pak Muhammad Sudirman tadi ingin bertanya, silakan Bapak. Pak Sudirman, oke. Sampai menunggu nih. Selamat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar baik Pak Eki, Pak Kiki. Iya. Ketemu lagi nih Pak Eki. Oh, Pak Sudirman. Ya. Berlanjut tempo hari kita dengan ya, ide botani ya. Betul. Kita dengan Pak Nur ya. Pak Nur hadir ya Pak? Dengan Pak Nur Ahlis. Nah, jadi Pak Nur Ahlis kemarin kan saya tanyakan apakah mungkin ide botani untuk marketplace itu untuk ekspor dan juga untuk lokal. Kata dia mungkin, kata beliau bisa. Jadi sudah sejauh kemarin saya dimintakan sampel produk. Produk saya itu kopi khas di Semendo, di Sumsel. Itu ada kopi Arabica, kopi Liberica, dan kopi Robusta yang bubuk ya. Kemasan 250 gram. Kemudian ada gula aren yang kemasan foods yang 350 gram. Ada wedang jahe, ada dua wedang. Dan yang ketiga yang putih-putih, jadi lupa. white pear, sahang yang ketiga sahang. Nah, kemarin masih menindaklanjuti itu. Nah, ini saya sedikit bingung nih, ada versi lain pos, kita harus ke posnya ya. Apakah ini sama nggak dengan marketplace itu Pak? Karena kalau marketplace kan nanti produk kita itu kan dipajang melalui foto-foto. Nah, sekarang kita dihubungi bagaimana maksudnya? Jadi kita harus bawa ke pos barang kita itu atau sesuai kemasan yang diinginkan. Kemudian kebetulan kita kemarin ikut dengan alumni IPB dengan sekolah ekspor itu 4 pameran di Belanda itu. Nah, ini produk itu baru yang kopi yang ditanyain ada. Kalau pasar Eropa gula aren kaitannya udah banyak. Nah, mungkin saya menanya lebih teknis nih Pak atau Ibu, apakah kita tidak lagi mengurus lagi izin segala itu? Ya, kemasan saya kan barang saya di Palembang. Maaf saya batuk. Barang saya di Palembang. Bagaimana ini? Jadi harus ke kantor pos Palembang atau versi tadi ya, versi marketplace pos atau bagaimana? Jadi saya barangnya kalau sesuai pesanan saya sudah siapkan sesuai kebutuhan. Gitu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman. Kirimannya tadi apa Pak dari Palembang? Kopi Arabica, Robusta atau Liberica yang bubuk. Oke, kopinya itu sudah digiling bentuk kemasan atau masih biji? Kemasan, sudah kemasan. Sudah digiling ya Pak? Bentar, saya ambilkan di Kopi Indonesia. Luar biasa ini Indonesia kita ini Pak Joni, Bu Justin. Betul. Harus setelah ini kita ngopi nih begini. Oh iya.
Ibu Saya Yusti pikir jelas nih kopi. wong Palembang cuma jago di pempek, ternyata ada kopinya. Oh ya, betul. Betul. Kalau produk di ID Botani biasanya ID Botani Marketplace sudah dilakukan kurasi biasanya itu. Kemudian ID Botani juga bisa para sellernya membuka agen pos sama Pak Riki. Iya, betul. Nanti Sudah silakan bisa. kontak ke ID Botani, ke Pak Nur ya, Iya. yang teman-teman Ini dari ID kopinya, Botani yang mau buka agen Mas pos. Anu, ini kopi, Oh, ini gula aren, arennya. itu sudah ada izin edarnya PIRT-nya ya Pak Sudirman? Sudah. Jadi kita dengan mitra binaan. Udah dengan kemasan Dengan bagus mitra itu binaan. Pak Riki. Sudah. Iya. PIRT-nya sudah ada, LP POM-nya sudah ada, syarat-syarat itu sudah semua. Wah, itu udah tinggal ekspor aja, udah nggak usah ke kantor pos itu Pak Sudirman. Memasarkannya ini. Tinggal gimana teknik memasarkannya. Minta dijemput aja Pak. Oh, untuk pemasarannya. Oh, untuk pemasarannya. Kalau pemasarannya, itu tadi Itu nanti ke apakah ID Botani, Pak. iya. Kalau pemasarannya ke ID Botani, Pak. Tapi kalau Ya, PT Pos Indonesia nanti- membantu pengirimannya. Betul. Gitu. Nah, untuk itu Bapak udah nggak usah ribet, itu paling hanya nanti ketika diekspor, koreksi kalau salah Bu Yus, Pak John, hanya butuh untuk komersial invoice sama form CDS-nya aja tuh Pak Sudirman, karena produknya sudah mantep, sudah produk mateng, sudah jadi itu. Gitu ya Pak Sudirman. Untuk pemasarannya nanti bisa koordinasi dengan teman-teman ID Botani Pak. Nanti teknisnya gimana? Mengenai izin-izin itu apakah dengan ID Botani Pak kita menyiapkan produknya berdasarkan kemasan sampai ke sana bagaimana? Kalau izinnya itu sudah tidak perlu sih Pak. Jadi Bapak tinggal koordinasi dengan ID Botani untuk pemasarannya. Nanti untuk pengirimannya Bapak bisa buka kantor pos juga melalui ID Botani. Nanti kita support Pak. Ketika mau kirim itu sudah cakep, Bapak tinggal melengkapi CDS dan melengkapi komersial invoice tuh Pak. Cukup. Bapak Mama Sudirman, kalau Bapak jadi pengelola agen pos, nanti Pak Riki akan melakukan pelatihan buat Bapak. Betul. Bagaimana menerima transaksi atau kiriman luar negeri, apa saja yang harus dipersiapkan. Nanti Pak Riki akan melakukan ini, teman-teman yang buka agen pos ataupun yang ini ada pelatihannya. Pasti gitu. Oke. Bapak lakukan juga ya Pak Riki ya. Ya, gitu ya Pak Sudirman ya. Mungkin cukup jelas Pak. Ya, siap. Sukses Pak Sudirman. Komunikasi lagi dengan Pak ada ya Pak Nur ya. Ya, silakan Pak. Oke, masih ada dua yang nanya dari Sendal Bagus. Oh, silakan. Ini Sendal Bagus merek apa nih Pak? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya aslinya Umi Hadi. Cuman ini nama brand dari merek sandal, sandal Bagus. Di mana Mbak? Di Madura Sampang, Pak. Oh, sendalnya sendal apa ini? Sedang produksi. Ini sandal spon, Pak. Oh. Ini kan saya sangat minat sekali karena memang untuk ekspor pernah. Jadi saya perlu sekali untuk belajar gitu Pak. Belajar praktek rasanya kayak percuma gitu kan. Nah, jadi saya mau belajar, mau mencoba dulu. Tapi akhirnya memang saya belum ada karena memang belum pernah promosi ke luar negeri gitu kan. Cuman saya mau mencoba ekspedisi Pos Indonesia ini kirim ke luar negeri, sampelnya sandal saja ke teman saya dulu Bapak gitu. Boleh. Jadi kira-kira prosesnya agar saya bisa kirim ke teman saya yang ada di luar negeri itu apa yang harus saya persiapkan? Itu sementara memang belum pernah kirim ke luar negeri seperti itu karena tadi materinya saya ketinggalan. Oke. Silakan Bu Justin. Ya. Dengan Ibu siapa Bu? Maaf. Bu Umi. Umi Hadi itu ya. Iya, oke. Semoga sukses ya Bu usahanya. Kalau sandal sih notabene
sebuah komoditas yang gampang ya Bu ya gitu. Tinggal kirim aja isi custom declaration. Tadi pakai www.booking.posindonesia.co.id. Ini materi udah saya share, tapi saya berusaha kirim ke chat itu susah. Jadi saya kirim via Pak Joni Eka di Telegram. Nanti tolong di share ya Pak Joni. Jadi tinggal isi custom declaration aja Bu. Sandal notabene sebuah komoditas yang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak membutuhkan persyaratan. Nah, yang jelas lampirkan komersial invoice aja. Meskipun itu semacam gift ya buat temennya, tapi lampirkan saja. Karena itu, tapi ini in case karena kita tidak regulasi impor itu berubah-ubah, meskipun kirim ke temennya bisa jadi nanti temennya kena pajak impor gitu, itu perlu dikasih tahu dulu gitu kan. Meskipun itu gift, kadang-kadang juga bea cukainya ini harus kena gitu, karena itu di luar kewenangan penyelenggara kurir ya, itu kewenangan dia kena pajak atau tidak itu sepenuhnya ada di kewenangan bea cukai gitu. Itu aja, tinggal bawa ke kantor pos, kirim, isi custom declaration, kirim deh gitu. Nggak usah pakai surat-suratan gitu, saya harus enggak, kalau itu sandal sih notabene udah merupakan produk jadi ya, jadi lebih mudah pengirimannya. Sandal, baju itu nggak perlu segala macam karantina dan sebagainya gitu Bu Umi. Berarti tinggal packing terus bawa ke kantor pos ya? Betul. Boleh tahu untuk kisaran harga pajak itu berapa ya? Kalau misal ke Singapura? Nanti untuk pajaknya beda-beda sih, Bu Umi Adi. Jadi masing-masing negara beda-beda, dan di Singapura juga kita nggak kurang. Ketentuannya gimana kalau di Singapura barang berapa dolar, Bu Justin? Saya lupa ya kalau Singapura itu berapa ya. Lebih tinggi dari Indonesia sih Pak Riki. Kalau Indonesia kan cuma 3 USD ya. Singapura itu kalau nggak salah malah lebih tinggi ya, lebih tinggi, lebih mudah masuk ke sana sih, karena di sana free trade zone soalnya. Jadi lebih mudah ya. Jadi kalau barang sendalnya masih 50 ribuan, kemungkinan di Singapura nggak kena pajak. Kemungkinan bebas pajak. Oke, terima kasih Bapak informasinya dan Ibu. Iya. Oke, sukses ya Sukses, Bu Mihadi buat sandalnya. Bagus. Oke, Mas Nasir silakan. Wah, ini banyak sekali nih yang bertanya nih. Silakan Pak Nasir. Di unmute dulu Pak suaranya Pak. Ya, silakan Pak Nasir. Ya, salam kenal Pak Joni, Bu Justina atas materi pagi hari ini. Alhamdulillah. Saya Nasir dari Pekanbaru. Jadi saya mau kenalkan madu barokah. Madu barokah ini madu dari kelompok tani kami yang ada di daerah Kampung Olak, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Nah, sejauh ini memang ada beberapa teman-teman mungkin yang di Malaysia dan di Singapura serta di Arab Saudi. Namun saya kesulitan untuk pengiriman. Jadi alhamdulillah Pak Joni, saya sudah daftarkan label halal dan sudah keluar, PRT alhamdulillah sudah keluar. Kemudian juga ada dari Dinas Kesehatan, alhamdulillah sudah ada. Nah, packagingnya seperti ini Pak, Ibu. Nah, madu barokah. Jadi jenis madu saya ini madu Milifera, yaitu madu yang memang diternak dan sarinya itu dari akasia. Nah, untuk pengiriman mungkin dengan packaging yang seperti ini dan pakai wrapping untuk ke Jakarta, ke Palembang, ke Medan, alhamdulillah sudah saya kirim. Namun untuk ke luar negeri ini agak sulit ini, Bu Justina. Mungkin kepada Bu Justina mungkin ini gimana nih
cara ngitungnya yang pertama, jadi produk saya ini ada yang 250 mili, ada yang 500 dan ada yang 1000 mili atau 1 kilogram. Mungkin itu dulu, Bu. Oke. Ini saya agak sulit menjawabnya ya Pak Nasir ya, karena madu ini komoditas cair yang saat ini belum tersedia dukungan layanannya gitu. Kita akan coba, kami di kantor di PT Pos Indonesia terus berupaya mengembangkan layanan Pak. Ini lebih kepada jenis komoditasnya aja sih Pak Nasir yang saat ini belum tersupport gitu ya, karena barang cair dan itu nggak bisa diangkut ke luar negeri gitu, kecuali pakai laut. Nah, kalau laut itu, tapi kalau laut kita tidak sarankan kecil-kecil karena kan transportasinya itu di pelabuhan dan sebagainya itu banyak ini ya, dan madu gitu ya, yang ibaratnya ada kadaluarsanya juga. Jadi ini bukan semata bukan kaitan sama ini ya Pak, tapi terkendala dengan ininya sih, komoditas itu sih, jenisnya aja yang cair, sehingga saat ini memang kita belum bisa ini Pak. Nanti kalau tapi mungkin saya sudah pesan sama Pak Joni Eka data peserta yang ikut di webinar kali ini itu di checklist gitu ya. Jadi kemudian kita bisa kalau lokasi Pak Nasir di Siak gitu, nanti kita carikan KCU yang terdekat ya Pak Joni ya. Boleh. Jadi supaya bisa diprospek nanti kalau pada saatnya layanannya sudah tersedia untuk bisa mengakomodir komoditas yang diproduksi oleh Pak Nasir ini, bisa kita langsung bantu gitu untuk melakukan pengiriman ke luar negeri. Untuk sementara jawaban saya itu sih Pak Nasir. Jadi terkendala dengan komoditas cairnya sebetulnya ini saat ini itu. Begitu Pak Riki dan Pak Joni. Oke. Ya, Pak Nasir. Pak Nasir. Ya. Pak Nasir sudah masuk ke grup Telegram? Sudah Pak, sudah masuk. Sudah. Posting kan nama produk itu supaya. Oke, siap. Saya kirim nanti. Bisa saya beli? Ya, boleh Pak Joni. Pak Joni, saya mau gabung menjadi agen. Jadi peternakan kita itu kan di daerah Siak, tapi saya itu tinggalnya di kota besar, di kota Pekanbaru. Sama saya Pekanbaru juga Pak, di Koba. Pekanbaru juga. Iya. Oke. Iya. Kita bukalah agen nanti Pak Nasir ya. Nanti chatting. Iya, Pak. Oke, nanti WA ke saya boleh Pak Nasir. Ya, saya izin Pak, minta nomor WA-nya Pak. Oke, saya share lagi di grup ya. Tadi saya sudah share. Ya, siap Pak. Makasih Pak Joni. Oke, Terima kasih Pak Nasir. Yang link saya juga ya Pak Nasir ya. Ya, benar Pak. Terima kasih Pak Nasir. Oke, terakhir ada Pak Bejo Dewo. Ya. Silakan Bapak. Ya, maaf. Terima kasih kesempatannya yang diberikan pada saya. Kaosnya udah nyampe belum Pak kemarin? Pak, alhamdulillah sudah saya sudah ya. Wah. Ya, akhirnya. Ini Bu Sitina. Ini saya mau coba terobosan, mumpung eventnya pas ini. Saya ada komoditas kelapa kopior, Bu. Rencana mau saya sampelkan di teman saya ada di Dubai, Abu Dhabi. Nah, itu komoditas seperti ini, apakah juga kena karantina atau hitungan volumenya bagaimana? Metrik atau bagaimana itu? Apa Pak? Komoditasnya apa Pak? Kelapa kopior. Kopior. Ya. Ini sebetulnya ketentuan kena volumetrik atau enggak itu adalah perbandingan Pak. Pada saat berat dia ditimbang dengan berat melalui pengukuran dimensi itu, kita cari yang lebih berat yang mana. Kalau kelapa kopra kayaknya pasti berat timbangan aktual deh, bukan volumetrik. Wujudnya itu ya sebetulnya hanya kupasan wujudnya itu, ya kelapa kupas gitu. Kelapa udah cabutnya itu kan butuhnya waktu yang agak cepat ya, karena kalau lebih dari seminggu kan rasanya tengik gitu, jadi kan butuhnya ini kayaknya nggak bisa pakai mekanisme yang ada Pak. Tujuannya kemana Pak Bejo? Ini rencana saya kirimkan ke Dubai, Abu Dhabi. Kayaknya belum ada Pak layanannya Pak untuk yang seperti itu, produk-produk yang
apa namanya nilai kadaluarsanya cepat, kita baru tersedia untuk Singapura, Malaysia sama Taiwan, Pak. Itu Taiwan bisa Iya, ya. Ya, Kalau Taiwan bisa. Benteng Presto kayak gitu? Belum, Kan ya untuk ke 3 negara yang saya sebutkan tadi bisa. bisa ya. Lokasi Bapak di mana, Pak? Itu stand di daerah Pati, Bu. Pati ya. Oke, Pati. Oke. Ya. Ya, Oke. jadi kita baru sediakan apa namanya layanan untuk komoditas makanan yang tapi makanan yang tidak berkuah ya, itu baru untuk Singapura, Malaysia sama Taiwan. Oke. Ya, Oke. intinya untuk Sukses nih, Pak Bejo. Ya. Oke, makasih. Oke, makasih Pak Bejo. Oke, Pak Riki, ada paparan nih dari Pak Riki. Nah, ini saya mau kasih Sebentar bisnis Pak tambahan. Riki, Oh ya, Bu. saya boleh jawab? Ini kayaknya ada yang nanya lewat chat ya. Oke. Yang kaitannya sama batik jaket, Mas siapa tadi ya? Sebentar. Karena harus scroll up. Ketiban ya soalnya. Iya, ketiban. Batik Ada yang saya Mas copy. tadi yang disebutkan itu saat ini mungkin baru tersedia pakai layanan pos ekspor, Pak, gitu ya. Bisa pakai pos ekspor. Dan itu sih nggak perlu karena sudah berbentuk jaket sama posisinya seperti tadi kiriman sandal, hanya perlu mengisi custom declaration dan melampirkan commercial invoice saja gitu. Itu. Siap. Itu kayaknya. Oke, silakan nah, Pak Riki. Bapak Ibu sekalian, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joni, Bu Justin, bahwa kita nih di Indonesia ini produknya sangat kaya, sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan takut untuk berbisnis, berjualan secara online ke luar negeri, gitu ya, melakukan ekspor kiriman. Dan di sini kami buka peluang kesempatan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Joni untuk double cuan. Ini berapa IMS berapa hari, yang PE berapa hari kan? Halo, ya, tunggu ya, Ibu. Jadi di sini kita memberikan peluang kesempatan buat Bapak Ibu sekalian untuk double cuan. Dapat 2 kali keuntungan. Yang pertama sudah pasti keuntungan dari, ini saya skip, dari jualannya, produk yang dijual ya. Yang kedua, nanti Bapak Ibu akan mendapat tambahan cuan keuntungan dari ongkir. Nah, di sini saya langsung skip karena mengingat waktu. Saya kasih simulasi pendapatan imbal jasa yang nanti Bapak Ibu terima. Kita lihat di tabel sebelah kanan tuh ada tabel. Itu adalah tabel layanan kiriman yang tersedia melalui jaringan PT Pos, baik domestik maupun internasional. Ya. Di sini hitung-hitungan saya hanya untuk kiriman domestik saja nih. Kita simulasikan untuk kiriman domestik yang paling banyak digunakan masyarakat berkirim dalam wilayah Indonesia adalah yang nomor 2 di tabel, kilat khusus, dan yang nomor 5, ekspres. Ya. 2 produk ini yang primadona kiriman PT Pos untuk domestik. Kilat khusus dengan kiriman 2-4 hari. Ekspres ini kiriman 1-2 hari. Imbal jasa yang nanti Bapak Ibu terima, kalau omset jasa kurirnya di bawah 25 juta per bulan, itu 17,5%. Ketika omsetnya sudah di atas 25 juta per bulan, fee imbal jasanya itu naik menjadi 20%. Nah, coba kita hitung-hitung bisnisnya nih. Kita asumsikan dalam sehari itu ada 40 paket dengan rata-rata kiriman ongkirnya katakanlah 25.000. Maka sebulan Bapak Ibu mendapatkan omset tuh 25 juta. Tiring fee-nya 17,5% kalau domestik ya. Maka mendapatkan imbal jasa 4.375.000. Nah, kalau omsetnya katakan sudah 100 juta sebulan, itu fee-nya menjadi 20% tuh persentasenya Bapak Ibu. Sehingga mendapat imbal jasanya 20 juta. Nah, kalau untuk kiriman luar negeri,
itu ada produk dari PT Pos yang nomor 1 RLN, lalu nomor 6 ada IMS. Nanti IMS ini ada dokumen dan barang ya. Itu IMS sendiri Bapak Ibu akan mendapatkan imbal jasa 16% tuh paling sedikit. Paket cepat internasional 13%, pos ekspor 11%. Ini lumayan nih Bapak Ibu, kalau ongkos kirimnya 100.000 pakai pos ekspor, Bapak Ibu udah mendapatkan fee imbal jasa 11.000. Kalau kirim ongkirnya 100.000 ya. Kalau ongkirnya 1 juta, sudah dapat cashback 110.000 lagi. Jadi double cuan. Nah, yang paling banyak digunakan untuk kiriman internasional dari layanan PT Pos primadonanya adalah IMS yang nomor 6, nomor 7 paket cepat internasional, sama nomor 10 pos ekspor. Ini kalau IMS yang banyak kirimannya IMS, ini lebih besar lagi tuh fee-nya, 16%. Nah, kelebihan layanan di IAK, kenapa harus bergabung lewat IAK? Kita sebagai strategic partnernya PT Pos, yang pertama satu saldo, nanti untuk transaksi mau bayar-bayar, mau top up, mau kirim-kirim, ini cukup satu saldo Bapak Ibu, satu deposit. Lalu yang kedua, aplikasi nanti ini bisa berjalan di Android dan di web, mau pakai handphone, mau pakai laptop, ini bisa pakai. Yang ketiga, fee atau imbal jasa di IAK kita berikan harian Bapak Ibu. Hari ini transaksi, besok terima fee, langsung masuk ke saldo deposit. Yang keempat, imbal jasa layanan jasa kurir, ini kami tidak potong PPh Bapak Ibu. Jadi pelaporan pajak ini ditanggung masing-masing pihak. Jadi kita nggak potong pajaknya, nanti Bapak Ibu setorkan sendiri perpajakannya melalui kantor pajak masing-masing. Jadi kita nggak potong pajak. Lalu yang kelima, pembatalan kiriman itu saldonya langsung balik saat itu juga selama kiriman belum dimanifest. Dan untuk Bapak Ibu sebagai pemilik, di mana yang menjalankan nanti ada admin, Bapak Ibu ini bisa mendownload laporan transaksi, ya. Ini detail. Jadi pergerakan saldonya nanti bisa dimonitor. Mungkin ini singkat peluang bisnis yang bisa diambil buat teman-teman UMKM, buat para wirausaha, teman-teman mahasiswa yang jualan online, baik lokal maupun internasional ya. Silakan dapatkan double cuan. Kalau kata saya sama Pak Joni, double cuan Pak Jon. 2 kali untung. Oke, mungkin satu penanya lagi sebelum ditutup ya, Pak Jon, Bu Justin. Mau tanya. Dari Ibu atau Mbak Sudarti, silakan. Pak, Oh, ya? halo. Ya, saya Budi. Mau tanya itu kalau misalnya mau join pos supaya jadi agen pos itu modalnya berapa ya? Modal apa ini? Minimal depositnya. Minimal deposit tidak ada minimal, Pak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Pendaftaran dan lain-lain. Ya, depositnya tidak ada minimal. Jadi misalkan Bapak deposit 100.000 berarti hanya bisa transaksi ya sebesar 100.000. Nanti gitu. ketika transaksi saldonya terpotong habis. Baru isi lagi gitu. Kalau misalnya untuk biaya pendaftarannya? Untuk sekarang komitmen dari IAK dengan Pak Joni, kita biaya franchise-nya gratis tanpa biaya pendaftaran, Pak. Gitu. Tapi karena gratis, jadi semua perlengkapan peralatan kalau renovasi kalau dibutuhkan itu semua disediakan oleh Bapak ya. Siap. Nah, komputer, printer, timbangan gitu. Siap. Oke. Nanti kalau lebih jelas lagi silakan WA saya, Pak. Baik. Oke, Pak Jon, karena sudah mau jam 12, mungkin boleh ditutup, Pak Jon? Oke. Oh, kayaknya luar biasa nih pada hari ini. Terima kasih tadi
rekan-rekan semuanya, para peserta webinar ke-52. Ini merupakan rangkaian dari Postpreneur Series. Kita dalam bentuk kegiatan webinar untuk para pesertanya, para usaha UMKM, koperasi, UNES, mahasiswa, dan pelaku usaha lainnya. Sesi kali ini tentang ekspor dan sudah disampaikan oleh Bu Yusti. Beliau VP Development dari Pos Indonesia. Yang terkait dengan pertanyaan atau yang belum dijawab pertanyaan, silakan japri saya. Nanti saya akan forwardkan ke Bu Justin untuk bisa dibantu jawabannya. Silakan saya atau di grup Telegram juga bisa untuk men-sharekan produk-produk atau mempromosikan produknya. Silakan di grup Telegram. Siapa tahu bisa aku ya, ada lebih dari 1.000 member di situ. Bisa sampai 10.000 ya, atau 100.000 member di grup Telegram supaya saling berbagi ya untuk informasi tentang dua produk ataupun dapat teman-teman semua. Dan untuk webinar selanjutnya ya kita nanti pada Kamis kita akan sesi dengan tema digital marketing. Kemudian untuk materi kita sudah share ya Bu Justin, materi Ibu sudah kita share di grup dan di grup Telegram akan saya share juga. Dan mengucapkan terima kasih banyak nih Bu atas paparannya, luar biasa. Dan teman-teman mendapatkan informasi pencerahan, oh ternyata pos bisa ya loh, bisa ternyata ya. Walaupun maksimal 300 kilo, bukan berarti total yang diekspor 300 kilo, tapi 300 kilo atau 30 kilo itu satu koli gitu. Bisa berkoli-koli, bisa 5 koli, jadi 30 kali 5, jadi bisa 150 kilo atau 350 kilo gitu. Jadi konteksnya maksimalnya bukan jual maksimal gitu. Jadi satu koli itu ada yang 30 kilo, ada yang sekian kilo. Nanti di materi lengkap semua. Untuk yang membuka agen pos, silakan hubungi ke Pak Riki untuk kemudahannya, dan tentunya nanti ada pembinaan setelah membuka. Kita akan membuka pelatihan juga buat member yang dari Pak Riki. Pak Riki ada sesinya juga ya untuk melakukan webinar buat pelatihan lokal terkait bagaimana membuka agen pos, bagaimana menerima transaksinya di loket. Bu Justin, next time kalau ada waktu kita bisa share lagi di channel ini Bu. Siap. Itu, apa namanya, mudah-mudahan viral lah ya melalui YouTube. Amin. Maupun di ID Botani TV supaya saling berbagi dan mendapatkan informasi tentang layanan Pos Indonesia, dari kiriman dalam negeri maupun kiriman ekspor atau UMKM, BUMDes Koperasi maupun pelaku usaha lainnya. Dan terima kasih juga ke Pak Riki sudah support untuk jaringan ini, dan juga semuanya para peserta tetap standby di channel kita di Postpreneur Series ini dengan tema-tema webinar selanjutnya yang lebih menarik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni, Pak Riki, Bapak dan Ibu semua, sukses buat semuanya. Amin. Salam sehat. Amin, Ibu. Waalaikumsalam. Izin pamit. Izin pamit. Pamit.